Hai, what's up semuanya, balik lagi sama gue di channel Dear MVL. Udah udah berapa lama gue nggak bikin video reading. Gue lagi gabut aja, mau ngojek juga lagi sepi. Oi, gue pakai aplikasi baru, gue partner. Aduh, belum gue klipin ini dulu boy, nyari tempat. Gue pakai aplikasi baru, jadinya rada-rada sepi. Mana gue sekarang lagi kurang mood pakai Matic kalau ngojek. Soalnya yang motor bebek Jupiter bokap gue itu dia remnya itu kurang pakem. Terus kalau jadinya gue suruh pakai Maticnya lagi aja, biar gue ngojek pakai Satria FU nya. Nggak terlalu nggak terlalu nggak terlalu nungging inilah, nggak apa-apa. Kalau misalnya penumpangnya nggak mau juga di cancel. Gue juga rada risih kalau bonceng penumpang pakai FU. Boros mah enggak sih, asal nariknya rame-rame lama-lama sekalian, jadi nggak setengah-setengah, itu hitungnya nggak boros juga. Oh iya, sekalian hari ini mau ngebahas yang lagi viral, yaitu tentang live streaming yang bakal rencananya bikin peraturan kalau live streaming harus izin dulu. Gue tadi baca-baca berita, izinnya itu antara ke komisi penyiaran atau ke ini lembaga Kementerian Informatika. Gue cuma baca beberapa berita doang. Intinya salah satu stasiun TV swasta itu yaitu RCTI mengajukan sebuah peraturan kalau live streaming itu harus izin. Kalau nggak berizin nggak boleh live streaming. Ada hukum pidananya, ada hukumnya gitu. Yang jadi permasalahan adalah live streaming Indonesia kan gak cuma 3-10 doang ya, pasti banyak. Apalagi kalau malam live stream para streamer game itu. Terus izinnya gimana? Terus standarnya itu gimana? Nggak boleh ngomong kasar kah? Kayaknya sih kalau misalnya dia nggak sering ngomong kasar di live streaming berikutnya kan, setelah peraturan disahkan gak bakal dapat izin kayaknya. Soalnya pihak RCTI bilang mereka ngajuin gugatan, ini bukan gugatan juga sih, usulan kalau live streaming harus harus izin itu untuk memperbaiki moral bangsa, karena biar tayangannya itu mendikdik. Tapi gua rasa ya lumayan sih mereka kayak gitu, lumayan lucu maksudnya. Aduh ya Allah, bikin acara komedi garing, giliran bikin statement serius gua ngakak abis. Maksud gue gini loh, kalau misalnya mau ngurusin para live streamer para live streamer yang mereka yang sering live streaming di YouTube live, Facebook live, IG, ya pokoknya mana aja lah. Itu sebelum ngurusin kayak gitu, mending perbaiki dulu lah tayangan kualitasnya. Ya maksud gue kalau misalnya ada yang bilang ya nggak semua tayangan harus mendidik dong, yang penting menghibur. Gini loh boy, para live streaming juga nggak harus mendidik dong, nggak harus ngasih moral dong, yang penting terhibur dong, yang penting menghibur dong. Terus kenapa harus kudu izin? Masalahnya kalau izin seperti yang gue bilang tadi, live streamer itu kan gak cuma 1-2, gak cuma 10 orang doang yang streaming, apalagi bukan cuma 20 orang doang. Ntar izinnya gimana? Apakah harus nunggu? Terus yang ngurus izinnya gimana? Masa izin live streaming ngantri? Nah, yang jadi masalah itu gue nyebutnya apa ya, kreator apa ya kalau live streamer itu, mereka yang mau live streaming tapi
akunnya masih kecil, ibaratnya bukan siapa-siapa, itu gimana nggak bakal diizinin. Kalau kayak gini namanya rawan KKN. Apalagi sekarang dunia YouTube kan udah banyak artis-artis yang pasti udah lah sama dunia TV, udah bukan siapa-siapa lagi lah, udah deket banget, udah sohib gitu loh boy sama dunia TV. Artis-artis yang terjun ke YouTube itu, gue nggak mempermasalahkan artis-artis ya, gue fine-fine aja. Wajar kok artis punya YouTube, soalnya kan fans mereka nggak cuman pengen lihat pas di TV doang, pastinya pengen lihat di luar TV. Jadi nggak apa-apa bikin YouTube, wajar banget malah. Baratnya mereka bikin IG gitu biar para fansnya tahu kehidupan mereka. Yang gue permasalahan adalah kenapa harus izin? Apa kan lawan KKN? Ibaratnya mereka yang gede-gede, yang udah gede nih, bisa aja kan gampang itu izinnya karena mereka udah punya nama. Apalagi artis ini, ntar sumpah lama-lama bikin YouTube ini harus izin juga. Lu bikin YouTube syaratnya pokoknya banyak. Lu nggak boleh ngomong kasar, lu nggak boleh ngejelek-jelekin pemerintahan, lu nggak boleh ngejelekin instansi, lu nggak boleh ngejelek-jelekin orang. Ya pokoknya lu harus positif lah. Nah gua udah ini nih, sebenarnya udah persiapan anjir. Gue udah persiapan kalau misalnya YouTube juga bikin konten harus izin. Lu bikin konten gini dilaporin, konten lu hapus 1 penjara. Gue udah ini, intinya gue udah persiapan lah. Kalau misalnya bikin konten juga harus izin dulu, bikin YouTube harus izin dulu, ntar ditindaklanjuti. Oke ini boleh di upload, boleh dipublikasikan. Gue udah ini nih, gue udah persiapan, gue udah nyiapin dialognya. Jadi ntar jadinya kayak gini. Kalau misalnya bikin konten harus izin dulu, kalau lolos sensor boleh diupload. Jadinya gini. Halo, selamat siang semuanya. Balik lagi bersama saya di channel di RMVL. Pada kesempatan kali ini saya hendaknya berkendara bersama kendaraan roda 2 saya bertipe Satria FU bermesin motor ini, berbahan bakar bensin, akan berkendara menuju kota Rangkas Bitung. Dikarenakan saya sendiri sedang merasa bosan, jadinya saya berkeinginan untuk berkendara dan juga untuk membahas beberapa hal yang sekiranya saya akan obrolkan bersama dengan kalian, wahai viewer. Ada baiknya kalian klik subscribe dan juga klik like-nya. Oke kawan-kawan, ya intinya kayak gitulah, bahasa-bahasa baku. Ntar kalau kaget kayak gini nih, mangga. Kagetnya gak boleh kasar boy. Jadi gue udah terapi di rumah itu sebelum tidur. Gue udah baca-baca, gue udah inget-inget kalau kaget. Pokoknya gue udah menanamkan di alam bawah sadar gue kalau kaget nyebut nama-nama buah. Jeruk. Kalau mengumpat juga pakai nama-nama buah boy. Boy Sirsak, lu kalau berada di sini anjir. Ya pokoknya dunia virtual sekarang udah mulai ketat lah. Kalau nyampe live streaming harus izin. Anjir, live streaming harus izin. Ntar gimana akun-akun kecil yang mau live streaming yang bukan siapa-siapa, sama aja ngebunuh orang yang mau masuk ke salah satu kerjaan gitu. Kayak misalnya gue mau jadi apa nih, kerja ada lowongan, gue kayaknya cukup ngejanjiin nih kerjaan ini. Akhirnya ngelamar lah gue di situ. Gue bikin CV, ibaratnya bikin CV, bikin konsepnya, bikin CV, terus gue kirim gitu. Terus gue kirim ke perusahaannya, ibaratnya buat akunnya. Gue udah training, gue udah belajar. Terus akhirnya gue terjun ke lapangan, mau live streaming, taunya udah dibunuh. Nggak boleh, harus ada izinnya. Terus izin kan ya saya mau live streaming. Emang lu siapa mau live streaming? Gue ngizinin lu, jaminannya apa lu bakal mendidik. Ntar giliran jawabannya ya gue mendidik, gue kayak gini, lu kasih konsepnya. Lah ini kan sama kayak si B misalnya. Ini kan sama kayak si B. Lu ngapain orang-orang lihat lu, lihat aja si B. Jangan nambah kerjaan gue lah. Udah lu nggak boleh. Siap. Nggak boleh dong, karena konsepnya hampir sama, beda dikit doang. Dengan si B misalnya. Ya maksud gue ngapain lah izin. Lagian
Ya gimana juga ya, bisa dibilang dunia virtual itu, dunia maya itu udah terlalu bebas, udah nggak jarang kejadian orang-orang ngehina fisik, body shaming, body screening, body swimming, udah nggak jarang lagi, udah dari dulu, cuman sekarang udah rada berkurang. Dulu kan masih parah-parahnya tuh. Nah bedanya, orang yang dulu dibully itu mentalnya mental baja semua. Gua bukannya gimana ya, cuman boleh diakuin misalnya lo si contoh aja salah satu youtuber si Rando, dulu kan dia bisa dibilang king of YouTube lah, jangan bahula tuh, walaupun banyak banyak bocahnya. Nah terus tersandung kasus lah, akhirnya banyak dibully tuh, bikin klarifikasi ini itu, bikin video ini itu, akhirnya banyak diungkapin teman mantan timnya dulu. Tapi bisa dibilang dia itu mental baja boy, dibully gini gitu nggak langsung main hukum. Ibaratnya ya fine lah, ini efek kelakuan gua masa lalu, efek kelakuan gua kemarin, bilang dianggapnya itu karma. Kan kalau sekarang mah udah rada-rada ngeri, tapi bisa juga dijadiin pelajaran. Jangan ngata-ngatain sembarangan, jangan kelewatan, baratnya gitu sekarang mah. Habis belum ya ini gua, baterai gua belum. Jangan bicarakan soal memperbaiki moral lewat tayangan. Kalau misalnya konten lu itu masih kayak gitu, gua ibaratin lagi ya, gua ngomong sama siapa nih, salah satu youtuber gitu, konten lu yang mendidik dong, yang cuma kayak gitu doang, ngoceh tapi nggak ada solusinya. Lah konten gua juga kayak gitu, sedangkan konten gua cuma ngoceh aja, ngoceh nggak jelas, ngebahas doang, kadang sering kali nggak ngasih solusi. Ya ibaratnya kayak gitu sih.